Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tematik dengan muatan pelajaran PPKN dengan materi hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Anak-anak pasti tahu ya, kelima simbol dari Pancasila. Simbol yang pertama pada sila Pancasila adalah bintang. Bunyinya seperti apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, pada arti sila pertama ini, bangsa Indonesia ini percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga bertakwa. Kemudian, ketika melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, karena negara Indonesia sebagai bangsa yang beragama. Kita akan masuk pada simbol yang kedua, yaitu rantai emas sebagai lambang dari sila kedua. Bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam rantai emas ini memiliki dua mata rantai, yaitu berbentuk kotak dan juga lingkaran. Diartikan bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, itu dianggap sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Jadi misalkan anak putra maupun anak putri itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Contoh sikapnya di sekolah, misalkan kita saling mencintai dan menghargai sesama manusia. Memasuki simbol yang ketiga, yaitu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, anak-anak, arti dari sila ketiga ini mengajak bangsa Indonesia untuk bersatu. Karena pohon beringin ini kan memiliki sulur dan juga akar yang menjalar ke segala arah. Ini bermakna dengan keragaman atau perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia ini tetap menyatu di bawah nama Indonesia. Contohnya kalau kita ada di sekolah bangga sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak, simbol selanjutnya adalah kepala banteng sebagai lambang sila keempat Pancasila. Bunyinya seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mengapa banteng? Banteng ini dianggap sebagai hewan sosial yang suka berkumpul untuk mencari makan. Sifat banteng inilah yang mempunyai kesamaan dengan bangsa Indonesia, yaitu ketika berkumpul maka akan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga dapat mengajarkan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, kemudian menghasilkan keputusan bersama atau musyawarah mufakat. Betul. Jadi ketika ingin melaksanakan sesuatu atau menentukan sesuatu, itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian padi dan kapas ini sebagai lambang sila kelima Pancasila. Bunyinya seperti apa anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas ini sebagai tanaman pokok yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, arti dari sila kelima ini bahwa bangsa Indonesia ingin hidup makmur dan sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, yaitu makan, pakaian, maupun tempat tinggal yang berlandaskan keadilan sosial. Dapat dicontohkan kalau dalam kehidupan kita di sekolah, misalkan kita melakukan gotong royong. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah hidup rukun di sekolah dapat membuat kita menjadi nyaman berada di sekolah. Kemudian mencintai tanah air dapat memajukan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, menerapkan sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dapat membuat kerukunan di dalam pertemanan. Yang keempat, menghargai setiap perbedaan dapat membuat kehidupan lebih menyenangkan. Sekian materi hari ini. Salah kilaf Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.